Setelah 2 tahun perang berdarah, Gedung Putih akhirnya mengumumkan kesepakatan tahap pertama antara Israel dengan Hamas di mana sandera akan dibebaskan, pasukan Israel akan ditarik mundur. Warga Gaza pun bersorak Allahu Akbar menyambut harapan baru. Namun di balik kesepakatan ini terungkap tawaran yang lebih besar, janji normalisasi hubungan dari negara-negara Arab jika Israel benar-benar menghentikan perang. Pertanyaan utamanya adalah apakah ini awal dari perdamaian yang tulus atau sekadar transaksi geopolitik di mana Gaza hanya menjadi pion untuk tujuan yang lebih besar, termasuk salah satunya menarik Indonesia ke dalamnya. Kita akan bahas dalam Editor View pada sore hari ini bersama dengan Mbak Sefty dan juga Bang Iqbal selaku Managing Editor CNBC Indonesia. Langsung saja pertanyaannya, apakah memang ini adalah perdamaian yang tulus yang bisa kita pegang dan akan berkelanjutan, atau memang ini sebenarnya adalah strategi geopolitik yang dilakukan oleh Trump? Kita tahulah Trump ini karakternya seperti apa, mau dibilang dia tulus juga tidak gitu kan. Jadi wajar kalau akhirnya masyarakat Indonesia yang juga ternyata akhirnya dilibatkan dalam perjanjian ini bertanya-tanya apakah memang perdamaian ini akan permanen atau tidak. Mungkin Mbak Sefty dulu. Kalau misalnya akankah ini permanen atau tidak masih perlu kita teliti lebih lanjut ya, kita masih tunggu juga. Tapi setidaknya ada 5 pihak di sini yang bisa merasakan dampak dari perjanjian damai tahap pertama yang dilakukan Israel dengan Hamas ini. Pertama, warga Gaza sendiri. Warga Gaza tentunya setidaknya ada harapan kekerasan berhenti dan juga bantuan masuk ke Gaza. Yang kedua, warga Israel. Dalam riset terbaru sebenarnya 67% warga Israel tuh nggak suka dengan perang yang terjadi sekarang. Yes. Bahkan mengharapkan pemerintahan Netanyahu menghentikan perang. Makanya demo. Jadi mereka. Ya, demo kan selalu terjadi setiap akhir pekan. Betul. Jadi memang setidaknya ini juga menjadi harapan bagi Israel untuk perdamaian dan juga untuk keluarga sandera, anak atau sandera yang dibawa ke Gaza akan kembali dengan selamat. Setidaknya kembali ada wujudnya gitu kan. Ya. Lalu yang ketiga untuk Trump sendiri. Nah, bicara soal tulus atau enggak, Trump kan pasti ada udang di balik bakwan ya. Nah, pengumuman hari ini sebenarnya, pengumuman malam tadi ya, sebenarnya berkaitan dengan pengumuman Nobel hari ini. Saya tidak tahu apakah ada kaitannya Trump mau tetap mendesak untuk masuk jadi nominator atau pemenang Nobel perdamaian. Bisa saja. Tapi, momentum ya. Iya, ini momentumnya Trump. Apalagi kan dia bilang sudah 7 perang di dunia, sudah saya selesaikan gitu kan ya, segala macam lah. Yang ketiga adalah untuk Netanyahu sendiri. Netanyahu mungkin akan mencari cara bagaimana caranya mempertahankan kekuasaannya setelah tidak bisa lagi menggunakan Gaza atau perang Gaza sebagai alat untuk memecah isu politik di negaranya. Kita tahu kan sebelum perang Gaza, Netanyahu itu didemo habis-habisan, diminta turun karena kasus korupsi. Nah, mungkin perlu cari cara lain nih. Yang kelima tentu saja Arab dan negara Muslim. Apakah Arab dan negara Muslim mau membuka hubungan atau menormalisasi hubungan dengan Israel? Oke, baik. Luar biasa jawaban Mas Sefty, sebenarnya sudah wrap up semua ya. Dugaan-dugaan dari sebenarnya kenapa sih akhirnya Trump mau mendamaikan dan segitunya begitu ingin mendamaikan antara Hamas dengan Israel. Tapi mungkin kalau dari Bang Iqbal saya ingin bertanya berkaitan dengan perspektif atau stance Indonesia kembali lagi begitu kan. Tadi kan juga kita sudah melihat informasinya bahwa sebenarnya Indonesia juga sempat ditawari 20 miliar dolar US kalau akhirnya mau membuka hubungan diplomatik ke Israel begitu kan. Tapi kan sampai saat ini kita masih belum mengakui hubungan diplomatik bersama dengan Israel. Tanggapannya Indonesia ini stance-nya di mana, Bang? Kalau Indonesia saya lihat belum ada tanggapan ya sampai saat ini terkait dengan proses perkembangan terbaru ini ya. Tapi seperti biasa pasti pemerintah akan menyambut baik. Biasanya Kementerian Luar Negeri akan mengeluarkan statement ya, biasanya mungkin dalam waktu dekat ya kalau kita tunggu. Tapi sebenarnya kita bisa ya bersyukur ya mungkin dalam hal ini ada kesepakatan, walaupun saya juga worried kejadian di Maret 2025 itu terulang lagi gitu. Jadi ada kesepakatan. Udah hampir sepakat. Udah gencatan-senjata tiba-tiba Israel menyerang gitu kan. Ya mudah-mudahan sih untuk yang kali ini ya tidak demikian ya. Karena ini sudah lewat 2 tahun. Data-data juga mungkin Kak Sefty dan tim juga sudah mengolah ya korban jiwa, belum lagi yang dampak ekonomi segala macam. Tentu kita berharap yang ini benar-benar tereksekusi dengan lancar ya, benar ya, pertukaran sandera, penarikan pasukan dan seterusnya sih. Iya, sebenarnya yang kita harapkan akan jujur dan tulus adalah cuma 2 pria nih, satu Donald Trump, yang kedua Benjamin Netanyahu. Cuman ya dua-duanya kita udah tahu, satu dunia juga tahu karakternya seperti apa begitu. Bener.